Permisi Bu Puji, selamat siang. Selamat siang Bu Ina. Ya, ada waktu Bu Puji? Ada Bu Ina, ada yang bisa saya bantu untuk Bu Ina? Iya Bu Puji, sebentar aja ya Bu Puji. Iya silakan Bu Ina, ada apa Ya, ini? terima kasih Bu Puji. Ya, Saya sudah boleh ngobrol nih dengan Bu Puji hari ini. ya silakan Bu Ina. Iya ini Bu Puji, saya dapat Ada apa Bu Ina? informasi. Iya dapat Iya, informasi dari Walas bahwa ada satu siswa yang mulai nggak masuk lagi. ya. Sebelumnya itu dia tidak masuk dan tadi ngobrol sama Walas bahwa dia nggak masuk karena sakit. Ya. Nah, sebelumnya dia juga nggak masuk tanpa keterangan. Nah ini kan baru ajaran baru. Jadi pada saat dia nggak masuk itu tidak ada keterangan, wali kelas hubungi orang tuanya. Bilangnya dia sedang PKL ke orang tuanya. Padahal PKL itu belum ada Ibu. Oh gitu Bu. Iya, Jadi si anak ini cerita ke orang tuanya kalau dia lagi PKL. sedang PKL. Oh ya, oke. Lalu bagaimana Bu? Ya, dan sebelumnya wali kelas sudah sampaikan mengenai hambatan anak ini ke orang tuanya pada saat di Ya. kelas sebelumnya. Nah, anak ini kan sebelumnya juga pernah ngobrol sama saya. Lalu ada perubahan. Nah, sekarang dia mulai tuh Bu nggak masuk lagi. Cuma tadi ini orang tuanya izin dia sakit. Hmm, Nah, saya terpikir untuk ngobrol sama dia. Tuh. Nah, wali kelasnya juga sudah ada apa namanya asumsi nih ini anak sudah mulai bohong gitu kan. Jadi wali kelas pada saya bahwa anaknya hari ini nggak masuk dan masih anak yang sama seperti di semester sebelumnya. Itu Bu Puji. berarti kemarin anak itu tidak masuk dari awal pembelajaran ya Bu Ina? Dari awal masuk ya? Awal pembelajaran masuk, Oh, Jumat hari pertama masuk. masuk. Ya, masuk. Lalu kemarin itu ini hari Selasa ya, kemarin nggak masuk, Iya, bilangnya sakit. iya. Udah berapa kali tidak hadir itu Bu Ina? Kalau untuk yang baru semester ini, yang baru masuk ini sudah 2 kali jadinya. 2 kali ya, oke. Iya, Sebelumnya kalau berangkat sekolah itu anak itu diantar atau berangkat sendiri tuh Bu Ina? berangkat sendiri dia, naik Berangkat angkot. sendiri ya, oke. Hmm, ya, oke. Lalu informasi apa yang Bu Ina dapatkan selain dia bilang ke orang tuanya kalau dia itu sedang PKL? Iya, saya hanya dapat informasi dari wali kelas bahwa anak ini PKL, ngakunya ke orang tua. Jadi orang tua taunya dia PKL. Pada saat kemarin Jumat, dia kan nggak masuk Bu, gitu kan? Tidak masuk. Lalu hari Senin dia juga tidak masuk. Wali kelas langsung hubungin, menanyakan ini ke orang tuanya. Orang tuanya bilang dia PKL, padahal belum ada jadwal PKL. Nah, kemana ini anak gitu kan? Lalu Selasa ini orang tuanya menginformasikan ke wali kelas bahwa dia tidak masuk karena sakit hari ini. Ya, oke. Karena anak ini memang kurang perhatian ya Bu ya. Artinya kan ibunya ini kan single parent, jadi dia memang fokus bekerja. Oh, ya, ya, ya. Jadi Bu Ina tahu apa? Dapat informasi dia bilang itu dapat info dari sesama temannya tadi dari wali kelasnya ya Bu Dari wali ya. kelas, dari Uh, wali kelas. infonya dari wali Ya, kelas. Jadi dari wali kelas. siswa tersebut itu tidak masuk karena bilangnya sama
Namanya orang tuanya sama mamahnya sedang PKL ya Bu ya. PKL. Oke. Lalu apa kira-kira tujuan rencana Bu Ina untuk menghadapi siswa tersebut? Iya, karena ini juga baru dapat infonya Ibu, jadi rencananya saya mau ketemu dia dulu, misalkan besok dia masuk, ketemu dia Ya. dulu, dan tadi saya juga sudah koordinasi dengan Walas, bolehlah nanti kita jadwalkan ketemu dengan orang tuanya bersama dengan Walas di sana, ngobrol, juga diajak ngobrol juga anaknya, karena anaknya ini anak inklusi Bu. Oh, anak Ya, inklusi. Inklusinya inklusi apa ini Bu Ina? dia itu inklusinya apa ya Bu ya, kesulitan belajar. Oh ya, kesulitan belajar ya. Tapi kalau di dalam kelas bagaimana kira-kira Bu Ina? Di dalam Anak kelas tersebut ya diam, nggak banyak bicara. tapi bisa mengikuti pembelajaran. Enggak Ibu, dia tidak bisa Tidak. karena dia ada keterbatasan juga. Oh, tidak fokus ya. Hmm. Tapi kalau Oke. untuk interaksi sesama teman dia memang aktif dengan teman-temannya aktif. Tapi kalau untuk kegiatan pembelajaran kurang Bu. Oke. Berarti siswa tersebut sosialisasinya bagus ya Bu Ina ya. Ya Lalu bagus. rencana aksinya Bu Ina itu bagaimana untuk menghadapi siswa tersebut. Jadi bagaimana Bu Ina nanti bisa membuat rencana aksinya untuk uh, siswa itu, apalagi beliau berkebutuhan ya, ibarat perlu penanganan ekstra ya. Bagaimana itu Bu Ina? Ya nanti saya akan ngobrol nih sama anak ini, ngobrol cari tahu kenapa dia waktu hari Jumat tidak masuk, hambatannya apa. Kadang-kadang kan anak mungkin punya alasan tertentu yang kadang mungkin dengan orang tua bisa jujur, dengan kita nggak bisa jujur atau sebaliknya. Saya akan coba gali dari ini anak, karena berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dengan teman-teman sebelumnya juga pun dia ini banyak menyembunyikan sesuatu Ibu, banyak menyembunyikan sesuatu, kurang bisa terbuka karena anak ini pertama tadi yang saya sampaikan kurang perhatian, dia tinggal hanya dengan mamanya dan kakak laki-lakinya, kakaknya juga bekerja untuk support keluarga juga. Nah kalau pulang sekolah pun kadang-kadang kalau cerita sama temannya di angkot itu ya dia kadang-kadang males gitu Bu kalau mau pulang gitu kan, pulang ke rumah karena kan di rumah nggak ada orang. Cuma nanti kita ke arah itu dulu, saya rencananya alasan dia nggak masuk hari Jumat itu terus dia nggak jujur sama mamanya kok bilangnya PKL, terus dia kemana pada hari itu di Jumat itu. Mungkin nanti kalau sudah ngobrol sama anaknya, saya juga akan ngobrol sama orang tuanya, sama mamanya, bersama wali kelas. Itu aja sih Bu kalau saya rencananya berikutnya seperti itu. Oke, berarti rencananya Bu Ina nanti Bu Ina akan memanggil ya. Ya, ya. Akan memanggil anak tersebut. Nah, kira-kira anak ini mau tidak Bu untuk berbicara atau untuk curhat atau untuk karena kayaknya ini termasuk anak yang introvert ya Bu ya? Iya. Kalau Ya. sebelumnya mau Ibu. Waktu itu saya ajak ngobrol juga mau. Awalnya kan dia agak membatasi karena belum Ya. terlalu kenal juga sama saya. Cuma karena saya ajar juga di kelas, jadi sudah lebih lebih tahu siswa ini. Dan mungkin pada saat saya ajak ngobrol kan dia tidak jujur nih Bu pada saat sebelumnya, tidak jujur, beralasan apapun, lalu saya pancing lagi, terus dia lupa apa yang dia omongin kan Bu, apa yang dia Iya. sampaikan. Akhirnya saya bilang, sudah kalau begitu kamu gini ya. Oh enggak Bu, oh kalau begini kamu begitu. Oh enggak Bu. Udah akhirnya pentok, bingung dia mau jawab apa.
Akhirnya dia mengakui, iya Bu sebenarnya saya, sambil nangis pada waktu itu. Nah dari situ saya pikir udah nih Bu, tidak ada masalah apa-apa kan Bu. Ternyata sekarang muncul lagi nih dia Bu, nggak masuk lagi. Sekarang dengan alasan ada PKL padahal belum ada. Itu sih Bu. Memang saya harus ngobrol sih sama dia dan orang Iya. tuanya. Saya akan mendukung kegiatan Bu Ina. Memang sudah benar Bu Ina memanggil anak tersebut karena walau bagaimanapun kita memang harus mencari tahu langsung dari anaknya ya Bu ya, langsung dari sumbernya. Jadi kenapa ia melakukan hal seperti itu ya Bu ya. Ya, saya mendukung apa yang akan Bu Ina lakukan, tindakan apa yang akan Bu Ina lakukan. Ya. Ya Ibu. Lalu kira-kira Bu Ina kapan untuk memanggil anak tersebut? Besok Ibu. Besok jika anak itu datang, saya akan segera panggil. Tapi misalkan besok ternyata dia tidak hadir, saya akan kolaborasi dengan wali kelas untuk kita sama-sama home visit ke rumahnya. Rencananya begitu. Misalkan besok dia tidak hadir. Oke, berarti ini ya home visit ya Bu Ina ya. Ya, oke. Karena Jadi Bu Ina sempat ini juga Bu, wali kelas juga agak susah menghubungi anak dan orang tuanya kemarin. Sempat sulit dihubungin. Tuh. Kalau misalkan besok juga sulit dihubungin, orang tuanya tidak bisa dihubungi atau tidak bisa hadir ke sekolah, nanti kita yang akan home visit ke sana. Oke. Ya, berarti rencana aksinya Bu Ina adalah besok untuk memanggil anak ya. Kalau anaknya tidak hadir, Bu Ina akan memanggil orang tuanya. Kalau tidak hadir juga Bu Ina akan mengunjungi rumahnya ya. Betul. Ya, oke. Saya dukung rencananya Bu Ina. Memang sudah tepat rencana yang Bu Ina lakukan ya. Lalu untuk tanggung jawab ya, untuk tanggung jawabnya kira-kira bagaimana tuh Ibu Ina? Ya, tanggung jawab terhadap kayak ini sepertinya saya lihat ada sesuatu ya yang mungkin entah karena ini anaknya introvert ya, entah itu karena broken home kah keluarganya ataukah ini ada masalah lain. Iya. Iya Ibu, jadi nanti kalau misalkan saya sudah ketemu dengan dia, ngobrol sama orang tuanya, mungkin saya dan dia harus lebih banyak sering ketemu ya Bu, ngobrol hambatannya apa, tantangannya apa selama di sekolah di sini, karena kan dia sudah kelas 12 Ibu. Dengan kondisi dia pada saat masuk ke sekolah lewat jalur inklusi, artinya kan dia memang butuh banyak bimbingan gitu Bu. Mungkin memang pendekatan-pendekatan yang dia rasa sekolah itu masih ada yang memperhatikan gitu Ibu di sekolah. Jadi dengan dia merasa ada yang memperhatikan, dia mungkin ada motivasi untuk ke sekolah, untuk datang, walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki. Saya juga harus bertanggung jawab dengan dia, artinya dia hadir di sekolah, tapi saya harus sempatkan waktu untuk bisa ngobrol dan bisa dekat sama dia. Gitu. Ya benar ya Bu Ina. Jadi rencananya Bu Ina adalah nanti memberikan penguatan, memberikan motivasi ya Bu Ina ya. Iya. Benar. Karena yang ditakutkan adalah takutnya anak tersebut itu dia ada problem atau ada masalah di keluarganya yang dia tidak bisa cerita ya Bu Ina ya. Iya betul. Karena secara ini kita bisa melihat kok bisa kepikiran PKL padahal PKL saja belum ya Bu ya. Belum. Oke. Lalu nanti kalau misalkan anak tersebut sudah Ibu panggil, tindakan apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut? Ya saya akan
ngajak ngobrol dia sebenarnya apa sih hambatan dia sampai nggak mau ke sekolah, ada apa? Saya akan coba tanyakan, saya akan gali, lalu kita mungkin nanti akan dia harus buat komitmen karena dia sudah kelas 12 bahwa kehadiran itu apalagi kehadiran yang tanpa tanpa alasan, tidak hadir tanpa alasan ini kan itu efeknya nanti kan ada Bu, karena itu terkait dengan tata tertib. Dia pun juga harus diberikan pengertian. Terlepas dia dari anak inklusi ya Bu ya, dia harus tahu dan perlu diberikan pemahaman supaya dia ngerti nih, saya sudah kelas 12 nih, sudah bukan yang main-main lagi gitu Bu. Benar, berarti artinya untuk bertanggung jawab ya Bu Ina ya, untuk Iya, bertanggung jawab atas tata tertib sekolah ya yang ada. betul. Oke, iya. Ya intinya saya mendukung terus kegiatan yang dilakukan Bu Ina ya karena itu yang terbaik untuk anak dan itu memang terbaik memang jalan terbaiknya memang kita harus menjadi teman sharing dia. Mungkin dia tidak punya teman curhat, mungkin dia tidak punya teman untuk berbicara. Mungkin nanti Bu Ina bisa melakukan pendekatan kepada Bu Ina. Ya. Iya Ibu Sri Puji. Iya Bu Ina. Oke, langkah yang Bu Ina tentukan itu sudah ya, sudah dilakukan dan ya Bu Ina juga sudah bekerja sama dengan wali muridnya. Oke, semoga nanti bisa berjalan lancar ya Bu Ina. Besok Ya anaknya Bu, masuk, ya. Besok mudah-mudahan. anaknya masuk, lalu Bu Ina bisa pendekatan kepada anaknya dan bisa juga pendekatan kepada orang tuanya. Iya, semoga Bu besok anaknya masuk sehingga saya bisa segera ngobrol sama dia, teratasi apa sih yang jadi hambatannya dia. Jadi saya dan Iya, orang tua bisa tahu nih kenapa ini anak sampai nggak masuk, lalu iya, berkata tidak jujur. iya benar Bu Ina. Ya, oke. Mungkin ada lagi Bu Ina yang mau disampaikan Sudah Bu atau Puji, ada yang mau diceritakan lagi? sudah Bu Puji, terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok, ya harapannya sih dianya datang ya Bu ya. Semoga masalahnya bisa terselesaikan Bu ya. Datangi orang tuanya, Iya Ibu, ya. iya Ibu Puji. Temui orang tuanya. Iya, Ya, terima semangat Bu kasih Bu Ina. Puji. Yang bisa Sama. ngobrol-ngobrol nih Bu Puji. Iya. Sama-sama Bu Selamat Ina. sore Bu Puji. Iya. Ya. Sore. Oke. Ya, Siap Bu? sudah Bu Puji silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Puji. Gimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah baik Bu Ina. Mohon maaf sebelumnya Bu Ina. Boleh saya minta waktu sebentar, waktunya Bu Ina sebentar. Oh, Ada yang ingin boleh. saya Boleh Bu. bicarakan. Apa nih Bu yang ingin dibicarakan nih Oke. Bu? Iya, saya ingin curhat sedikit ini Bu Ya. tentang tentang siswa saya, ya. Kebetulan kebetulan ini Bu di kelas saya ini, ya, di kelas saya yang baru ini, kan saya masih ngajar di kelas 4 juga ya Bu ya. Nah, cuma tahun ini saya kedapatan atau saya kebagian anak-anak yang memiliki perhatian, harus memiliki perhatian khusus ya. Jadi ceritanya itu adalah hari ini adalah pelajaran olahraga ya Bu. Hari ini adalah pelajaran olahraga di mana karena jam masuk saya itu siang setengah 10 sampai setengah 3, maka olahraga itu dilaksanakan pada jam 10 ya Bu. Nah, saya sudah memberikan informasi ke orang tua murid bahwa anak-anak membawa pakaian ganti.
Karena anak kelas 4 ini adalah masa transisi dari kelas 3 ke kelas 4. Mungkin yang kemarin mereka kelas 3 habis olahraga tidak ganti baju, sekarang di kelas 4 sudah mulai belajar untuk ganti baju sendiri. Nah, jadi saya sudah memberikan info untuk membawa pakaian salin, baju putih merah untuk dipakai setelah olahraga. Nah, ceritanya ada salah satu murid saya ini Bu, yang perlu perhatian khusus ini, orang tuanya sempat komen atau sempat menghubungi saya tadi pagi, Bu kalau bisa boleh tidak kita sebut saja namanya Anwar ya Bu. Namanya. Bu boleh Anwar ini tidak membawa pakaian ganti karena dia malu Bu untuk ganti pakaian dan dia juga kan memang harus perlu perhatian khusus dari ibu seperti itu. Nah, saya bilang ke bundanya Anwar ini, tidak apa-apa Bunda, sila dibawakan saja pakaian gantinya karena saya mulai mengajarkan untuk memakai pakaian sendiri, mulai mengajarkan tanggung jawab, disiplin. Nah, jadi anak-anak habis olahraga bisa ganti pakaian, ya. Pertama biar tidak bau keringat, yang kedua biar melatih kemandirian anak dan rasa tanggung jawab terhadap barangnya sendiri seperti itu. Nah, orang tuanya agak sedikit ini ya Bu, karena ini anak satu-satunya dan perlu perhatian, orang tuanya agak-agak sedikit kurang respect tadinya, gitu kan, takut khawatir lah. Nah, cuma saya meyakinkan kepada orang tuanya, tidak apa-apa Bunda, dibawakan saja pakaiannya kalau memang nanti anaknya malu untuk ganti pakaian sama-sama sama temennya ya yang sesama laki-laki, nanti bisa saya taruh di satu ruangan, dia khusus dia ganti baju sendiri seperti itu Bu. Nah, jadi setelah saya memberikan pengertian itu, orang tuanya akhirnya membawakan baju ganti. Nah, sampai akhirnya jam pelajaran olahraga selesai, anak tersebut heboh tadi Bu. Saya mau ganti baju, tapi saya tidak mau sama-sama. Jadi anak tersebut ini kalau dibilang inklusi jenis siapa saya juga kurang memahami karena saya tidak mendalami untuk ilmu itu ya Bu ya, kebutuhan khusus. Cuma anaknya ini memang kalau dibilang pintar ya standar ya Bu ya, justru dia bisa mengikuti semua pelajaran ya. Cuma dia ini anaknya takut aja, jadi takut dan kurang fokus seperti itu. Jadi tadi dia bawa bajunya, dia bawa pakaiannya, Ibu aku mau ganti baju tapi aku tidak. Bu Puji, maaf Bu Puji terputus. Tidak mau sama. Maaf Bu. Diulangi lagi Bu, tadi terputus. Oh, terputus ya Bu ya. Oke, maaf. Ya, sudah kedengaran belum Bu? Sudah Bu, sudah. Sudah. Ya, tidak mau ganti baju bersama. Iya, jadi Anwar ini tidak mau ganti baju bersama sama teman-temannya karena dia malu Bu. Ya, nah akhirnya jam olahraga selesai tadi, teman-temannya yang laki-laki udah pada ganti baju di dalam kelas, yang putrinya keluar, ya dia tidak mau, aku tidak mau ganti baju sama-sama, aku malu, ya seperti itu. Jadi akhirnya saya mengajak dia, ya udah sekarang ambil baju kamu, kita cari ruangan khusus kamu mau ganti baju di mana? Di kamar mandi atau di kelas lain? Kayak gitu. Aku mau sendiri saja, kata dia gitu kan. Aku bisa ganti baju aku sendiri. Ya seperti itu.
Oh ya sudah, ayo ibu anterin, nanti ibu tungguin di mana. Aku mau ganti baju di kamar mandi, kata dia gitu. Ya, saya akhirnya anterin dia ke kamar mandi putra ya Bu ya. Nah, ya Bu Puji perempuan, jadi Bu Puji tidak bisa masuk ke kamar mandi. Ibu Puji nungguin di luar aja, kamu di dalam. Seperti itu kan. Nah, jadi kondisinya itu tadi di kamar mandi juga ramai banyak anak-anak kelas lain yang sedang ganti pakaian ya Bu. Nah, dia itu sudah panik itu Bu. Aduh, aduh, cepet dong, seperti itu. Nah, Artinya kamu Anwar ini tidak mau bersama dengan teman-temannya untuk berganti baju ya Bu ya. iya Bu. Jadi dia sosialisasinya memang kurang. Jadi kalau menemukan banyak orang itu dia tidak suka gitu. Jadi dia kalau sudah menemukan banyak orang dia bawaannya panik Bu. Apa yang Bu Puji lakukan kalau dia dalam kondisi panik Bu? Kalau dia sedang kondisi panik, saya berusaha menenangkan dia Bu. Jadi saya langsung membawa dia atau saya langsung ambil dia ya, menggandeng dia, saya memberikan pengertian. Ya seperti tadi olahraga pun saya di lantai 2, dia di lantai 1, saya tetap mengawasi dia. Saya tetap melihat dia itu Bu. Jadi saat tadi dia sudah mulai keluar dari barisan tuh Bu, saya langsung turun ke lantai 1, saya hampiri. Kenapa kamu tidak ikut gabung baris sama teman-teman kamu? Saya bilang gitu. Tidak, saya tidak mau, kata dia gitu kan. Kenapa kamu tidak mau? Saya tanya lagi. Tidak, aku tidak suka, kata dia gitu kan. Aku tidak suka sama teman-teman, kata dia gitu. Nah, di situ saya memberikan penguatan ke dia. Kalau dia itu memang membutuhkan teman-temannya dan teman-teman kamu pun sayang sama kamu. Jadi dia juga mengerti kamu dan kamu juga harus mengerti mereka. Jadi kamu juga harus belajar bersosialisasi. Saya memberikan penguatan dan pengertian ke anak tersebut. Saya mencoba mengajak dia ke barisan. Jadi tetap saya bimbing dia. Bagaimana responnya Bu pada saat Ibu mengajak dia ke barisan untuk bisa bersosialisasi dengan temannya Bu? Dia tidak suka, dia berdiri aja, tidak mau jalan, tidak mau bergerak gitu. Sampai akhirnya saya bujuk lagi dan dia mau gitu. Ya walaupun itu juga tidak bertahan lama Bu, itu hanya ya paling lama 10 menit dia ada di barisan, nanti dia langsung menghindar lagi, seperti itu Bu. Lalu pada saat dia menghindar, bagaimana Ibu untuk berusaha dia seperti yang tadi Ibu inginkan? Harapan Ibu apa sih terhadap dia Bu? Harapan saya ingin dia itu bisa bersosialisasi sama teman-temannya Bu. Ya, mungkin nanti saya akan terus mendampingi dia di setiap kegiatan, saya mendampingi dia, terutama itu kegiatan di lapangan ya Bu ya. Kalau di kelas kan saya masih bisa ngontrol dia, saya masih bisa melihat dia. Kalau di lapangan itu saya akan ngontrol dia, tetap memberikan penguatan ke dia. Gitu. Artinya Ibu memang menginginkan dia bisa bersosialisasi ya Bu ya? Iya Bu. Saya menginginkan dia untuk bersosialisasi dan langkah ke depannya pun saya akan memanggil orang tuanya. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman kepada orang tuanya. Jadi jangan anak ini selalu disuapin seperti itu Bu. Jadi biarkan belajar untuk dia mandiri. Biarkan dia untuk belajar untuk mengenal tanggung jawab, seperti itu Bu. Bagaimana meyakinkan orang tuanya Bu? Ya. Jangan disuapin ini Bu. Iya. Bagaimana Bu? Orang tuanya itu Bu. Jadi kita ngobrol, kita sama-sama sharing. Jadi nanti saya memberikan pengertian, penguatan ya. Jadi biar mamahnya juga atau orang tuanya juga bisa sedikit-sedikit untuk belajar memberikan waktu atau memberikan ruang untuk anaknya tersebut. Seperti itu Bu.
bagaimana caranya Bu supaya orang tua kan kadang-kadang ini kan anak memang masih bocah ya Bu, masih SD ya Bu ya. Ini gimana caranya orang tuanya bisa bisa saling kerjasama lah sama Bu Puji yang tujuannya kan anak ini bisa sosialisasi, harapannya bisa tadi mandiri, bertanggung jawab, itu seperti apa Bu? Ya paling pertama selain ngobrol sama orang tuanya, mungkin saya akan menyarankan untuk orang tuanya mengajak anaknya itu keluar rumah Bu. Ya seperti jalan-jalan, naik angkot seperti itu ya. Rencana saya seperti itu. Jadi anak itu biar terbiasa dia melihat orang lain, orang yang tidak dia kenal. Jadi dia nanti mengetahui oh ini orang ini ya, oh orang ini baik ya, oh orang ini tidak ya. Jadi dengan dia terjun langsung atau dia dengan melihat sendiri gitu, jadi dia menstimulus perasaan dan pikirannya dia. Gitu. Ya, berarti mengarahkan orang tuanya untuk hadir terus bersama anak ini ya Bu, mendampingi ketemu banyak orang gitu ya Bu ya. Iya. Sedangkan di sekolah kan dia juga sudah ketemu banyak orang ya Bu ya. Iya, jadi kalau di sekolah itu kebetulan anak ini itu dianterin sama ibunya, selalu dianterin ya, dan itu sampai masuk sampai masuk gerbang gitu kan. Nah kalau dulu kelas 3 itu sampai masuk sampai depan kelas malahan. Nah selalu seperti itu. Nah mulai dari situ saya berusaha target saya adalah untuk biar dia orang tuanya bisa sedikit-sedikit melepas, sedikit-sedikit berjalan untuk ya memberikan ruang, memberikan kepercayaan oh anaknya bisa. Oh anaknya bisa. Gitu, Bu. Iya. Iya Bu Puji, saya setuju apa yang sudah Bu Puji sampaikan untuk kebaikan Anwar ya Bu ya. Anwar ya Bu namanya ya Bu ya. Iya Bu, ya kita sebut aja Anwar ya Bu ya. Iya, karena dia anak kelas 4 inklusi ya Bu ya. Iya. Anak inklusi. Kalau untuk anak inklusi ini apakah mendapatkan perlakuan khusus Bu? Artinya orang tuanya apakah pergi ke profesional kemarin? Oke, ya paling kalau untuk anak inklusi ini biasanya sih kadang orang tua itu tidak bukannya kurang ya, bisa dibilang kurang menyadari. Dia beranggapannya itu adalah anaknya normal gitu ya Bu ya. Cuma kita juga kan sebagai pendidik juga tidak mau langsung menjudge ya Bu ya, oh anaknya inklusi seperti ini, tidak. Cuma kan kita sama-sama melihat. Biasanya saya awal-awal tahun pembelajaran itu memanggil orang tua, kita bertanya kepada mamanya, yang lebih tahu anak bunda adalah bunda sendiri ya. Saya hanya sebagai perantara, ibarat orang tua kedua untuk anak bunda. Jadi anak bunda bagaimana ya bunda sendiri yang tahu gitu kan. Nah jadi kalau misalkan anak ini sosialisasinya kurang atau anak ini tidak bisa membaca atau tidak ini, berarti harus ada ininya tanggapan bunda, responsnya bunda. Bagaimana? Iya Bu Puji, setuju Bu. Kolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Iya. Jadi saya tetap berkolaborasi pada orang tua dan teman-teman saya. Iya, tetap semangat Bu Puji. Iya. Iya, supaya besok pertemuan dengan Anwar bisa menghasilkan hasil yang memang diharapkan Bu Puji ya Bu ya. Amin, amin, Anwar amin. Bisa bersosialisasi ya Bu, terutama ya Bu ya, itu intinya. Iya, karena saya percaya dan yakin yang terbaik pasti akan didukung sama orang tua. Ya, yang terbaik pasti akan didukung oleh orang tua. Begitu juga kita ya Bu ya. Kita butuh orang tua juga Bu, demi kebaikan Anwar. Iya, kita sama-sama bekerja sama. Iya. Ada hal lagi yang mau disampaikan Bu Puji?
Tidak, untuk saat ini sudah Bu Ina. Terima kasih ya Bu Ina sudah Iya, meluangkan sama-sama Bu waktunya Puji. untuk saya curhat Iya, karena saya juga memang butuh teman curhat ini Bu Ina, iya Bu butuh Puji. butuh teman bicara. Oke, Iya, terima kasih ya Bu Ina. sama-sama Bu Puji. Tetap semangat Bu Puji. Iya, Sampai ketemu lagi Bu Puji. semangat. Iya, sama-sama Bu Ina. Assalamualaikum. Saya kembali ke ruangan Waalaikumsalam. saya Bu. Iya Bu Puji. Sayanya coach. Saya sebagai coach ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Puji, apa kabar hari ini? Terima kasih sudah Waalaikumsalam Bu meluangkan Tini. waktu untuk saya sedikit cerita. Iya, kabar baik. Bu Itu Tini ada sendiri waktu gimana untuk saya kabarnya? sedikit sharing nih Bu. Saya Oh, alhamdulillah nih boleh. hari ini baik-baik saja. Boleh. Bu Tini mau Bisa ya Bu, sharing apa, saya Bu? ada waktu. Boleh. Ada. Ini Sa- uh, ada saya satu ada. hal yang Saya, mengganjal nih. uh. Iya, jadi di kelas saya kebetulan ya Bu ya, kelas yang sekarang ini istilahnya saya ada sedikit masalah, sedikit ganjalan. Jadi di kelas saya itu anak saya ada satu orang anak murid saya yang istilahnya ya dia butuh perhatian khusus gitu Bu. Sangat membutuhkan perhatian khusus. Jadi sehingga karena kelasnya itu dia sering sekali mengganggu temannya. Mungkin bukan niat dia untuk mengganggu ya Bu ya. Tapi apa yang dia lakukan itu mengganggu konsentrasi teman-temannya untuk terus belajar gitu. Misalnya saja tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang keras sehingga memecahkan konsentrasi teman-temannya. Terus juga kadang sih kalau sampai emosinya naik tinggi itu dia sampai suka mendorong temannya atau eh, memukul temannya gitu walaupun tidak terlalu keras gitu ya Bu ya. Tapi apa yang dia lakukan ini seiring berjalannya waktu itu banyak sekali komplain dari wali murid. Jadi wali murid itu banyak sekali yang komplain. Katanya, Bu Tini, kami ini komplain nih bagaimana dengan kita sebut saja namanya si Krisna ya Bu ya. Namanya Krisna. Bagaimana nih dengan Krisna kalau terus seperti ini belajar bersama anak-anak kami seperti ini, kami khawatir suatu saat nanti itu anak-anak kami akan terkena dampaknya. Apalagi kalau anak-anak kami sedang berjalan di tangga, misalnya Bu itu Krisna itu sering mengganggu mereka. Kami takutkannya anak kami itu nanti didorong atau diapakan gitu Bu. Karena memang eh, si Krisna ini kalau sudah memuncak emosinya tuh sampai seperti itu. Nah, orang tua murid saya itu bahkan hampir seluruh wali murid yang ada di kelas saya itu mereka mengajukan keberatan dan menginginkan agar Krisna ini kalau bisa dikeluarkan dari sekolah. Uh, ya apa yang disampaikan oleh orang-orang tua murid ini kan tidak langsung saya tanggapi ya Bu ya, karena saya pribadi punya banyak pertimbangan untuk anak saya. Toh dia juga kan merupakan anak bimbingan saya. Jadi ketika orang tua murid yang lain menginginkan si Krisna ini untuk dikeluarkan dari sekolah, saya sebenarnya dalam hati agak keberatan. Sehingga saya terus berpikir gitu bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan ya agar anak ini tidak sampai dikeluarkan dari sekolah gitu. Walaupun itu atas persetujuan hampir seluruh wali murid yang ada di kelas saya. Jadi itu termasuk masalah saya nih, ganjalan saya selama ini nih Bu. Ya. Oke Bu Tini, ini dari kelas berapa ya? Anak tersebut itu iseng atau kelihatan aktifnya tidak bisa ya. diam atau kelihatan aktifnya itu dari kelas berapa? Kelihatan aktifnya berlebihan itu sudah mulai sejak kelas 1 Bu. Jadi dari kelas Oh, 1 dari itu kelas 1. juga ya, jadi istilahnya kami misalnya anak kelas 1 baris semua ya. Kemudian seringnya tuh pasti ada sesuatu yang membuat dia harus kena panggil di depan lapangan itu, maju ke depan. Ada saja
ya tidak bawa topi lah, tidak ada dasinya atau gespernya tidak dipakai, sehingga kadang kan kami lihat kelas mana nih yang paling sih Iya. tidak pernah yang paling rapi karena pasti Oke. ada satu murid yang tidak tertib nah itu. Sejak kelas 1 jadi sudah menunjukkan bakat itu, di kelas 2 pun seperti itu, dan sekarang berlanjut Oke. sampai ke kelas 4. Berarti oke, berarti rencana apa yang tindakan dan rencana apa yang Bu Tini lakukan ketika Bu Tini melihat si Krisna ini tidak bisa diam? Oke, atau contohnya tadi di dalam kelas ya Bu ya, di dalam kelas itu kan dia mengganggu ya Bu ya, sampai ada orang tua murid yang sempat komplain minta dikeluarkan ya Bu. Lalu tindakan Bu Tini ini bagaimana nih untuk Krisna di dalam kelas? Kalau untuk Krisna sih, saya pertama-tama tidak langsung menelan berita atau info dari orang tua murid itu begitu saja ya Bu ya, karena tadi ya alasannya tadi karena saya merasa keberatan kalau sampai harus mengeluarkan anak. Jadi saya terus saya cari-cari informasi dari wali murid, dari wali kelas yang terdahulu, kelas-kelas yang terdahulu saya cari informasi bagaimana sebenarnya tentang Krisna ini menyebabkan dia menjadi aktif berlebihan seperti ini gitu. Tidak di kelas tidak bisa konsentrasi, konsentrasi sebentar langsung gampang sekali teralihkan oleh kegiatan yang lain. Jadi hampir seluruh mata pelajaran dia hari itu tuh hampir tidak dapat nilai gitu. Jadi misalnya satu hari itu ada 3 mata pelajaran, tidak ada yang selesai. Nah, itu sangat-sangat mengganggu kan ya. Juga tidak bisa untuk pengembangan diri dia selanjutnya. Nah, jadi saya itu yang pertama rencana saya awalnya adalah bertanya, maksud saya cari banyak informasi ke orang tuanya juga, ke wali murid kelas sebelumnya juga, ke wali murid yang lain yang tidak meminta dikeluarkan ini juga saya cari-cari informasi. Oke. Lalu apa aksinya apa apa rencana rencana kedepannya Bu Tini untuk Krisna tersebut nih? Saya sih mimpinya atau rencana besar saya sih ingin supaya dia bisa kembali aktif belajar di kelas sama-sama kami semua ya Bu ya. Kemudian bisa lebih fokus pada pelajaran dan bisa kembali diterima di kalangan wali murid teman-temannya. Nah, kalau masalah teman-temannya sih ya kita tahu dunia anak-anak ya Bu, kadang sebentar mereka berkelahi, sebentar mereka baik kembali. Cuma kan yang agak susah ditangani itu orang tua itu komplainnya atau khawatirannya berlebihan terhadap anaknya. Lalu tindakan apa ini yang akan Bu Tini lakukan untuk uh, meredam emosi orang tua ini karena ulah dan kelakuannya Iya, ini Bu? iya saya sih awalnya meredam keinginan orang tua untuk tidak terkait dengan Krisna ini. Awalnya saya carikan bukti-bukti ya Bu dari orang tuanya. Jadi ternyata Krisna itu bukan dibiarkan saja seperti itu oleh orang tuanya, tapi orang tuanya sudah berupaya cari jalan keluar dari yang lebih ahli yaitu dibawa ke dokter ya, dibawa ke rumah sakit, mengikuti terapi, dan memang dari hasil diagnosa dokter psikologi anak di sana itu dia termasuk yang anak berkebutuhan khusus. Jadi dia di sana solusinya dari dokter itu adalah butuh pendampingan. Jadi dia termasuk anak kebutuhan butuh pendampingan. Begitu Bu Puji. Iya. Oke. Ya, berarti rencananya nanti Bu Tini akan bagaimana untuk penanganan Krisna ini? Saya sih sudah mencari bukti ya, kemudian saya sampaikan kepada orang tua murid yang lain bahwa Krisna sudah berusaha untuk keluar dari masalahnya dengan cara seperti tersebut. Kemudian kepada orang tua murid yang mengajukan komplain ini juga
saya sempat sampaikan saran kepada mereka bahwa saya ingatkan kembali mereka bahwa kan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang ada di sini yang mengajukan komplain itu yang ingin anaknya seperti ini, tidak ada satupun teman yang mau bermain dengan dia, misalnya seperti itu. Tidak ada murid yang ingin anaknya bersatu kelas dengan dia. Saya sampaikan seperti itu untuk membuka pemikiran mereka bahwa iya ini juga tidak 100% kesalahan Krisna. Jadi sebenarnya saya ingatkan mereka bahwa ini mungkin Krisna tuh minta tolong sama kita. Dia kan anak berkebutuhan khusus ya. Oke. Ada sesuatu yang dia butuhkan tapi mungkin kita-kita orang dewasa di sekitarnya itu belum tahu apa spesifiknya yang dia butuhkan gitu. Jadi saya bilang Iya, iya, iya. sambil mencari jalan Oke. keluar. Begitu Mbak Ina. Iya, apakah Bu Tini juga nanti akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru sebelumnya yang sudah pernah memegang Krisna, ataukah apa Bu kalau nanti ada salah satu orang tua itu, Tapi nggak satu kelompok, nggak satu kelas. kalau ada salah satu orang tua yang pernah disakiti oleh Krisna ini tidak terima, bagaimana Bu? Apa rencana Ibu? Nah, iya itu jadi ya titik berat komplain orang tua itu kan seperti itu ya Bu. Kalau ada sampai satu anak ya mereka yang dilukai secara fisik oleh Krisna, walaupun dia mungkin tidak sengaja. Jadi di sini sih saya juga minta bersama dengan saya berbicara untuk mengikuti saran dari dokter sebelumnya untuk memberikan pendampingan, istilahnya seseorang yang bisa mendampingi Krisna selama pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan nanti jika saran atau dipanggilnya oleh kepala sekolah, mungkin dia orang tua bisa lebih serius untuk menanggapinya. Oke, berarti rencana kedepannya adalah Ibu akan memberikan dorongan ya Bu ya. Oke, akan memberikan penguatan kepada Iya Bu dan Puji, saya akan juga. Iya, tapi saya kemarin sih saya sempat terpikir walaupun belum saya sampaikan kepada orang tua yang mengajukan toh saya melayani anak-anak mereka di kelas, memberikan waktu perhatian kepada anak-anak mereka di kelas. Berarti kan secara tidak langsung saya toh juga harus memberikan perhatian kepada Krisna, walaupun mungkin saya tidak melakukannya di dalam kelas. Jadi istilahnya apakah mungkin jalan keluarnya saya harus memisahkan tempat belajar antara Krisna dengan teman-temannya. Jadi maksudnya tadi apakah Krisna saya berikan untuk istilahnya skors, tapi skors bukan hal kasar ya, bukan yang kasarnya. Saya minta Krisna untuk belajar di rumah. Saya sih rencananya akan datang ke rumah dia setiap hari. Apa yang saya sampaikan, saya ajarkan kepada anak-anak di pagi hari di kelas. Insya Allah nanti akan saya berikan juga kepada Krisna, tapi tempatnya di rumah. Jadi makanya juga saya perlu kerjasama dengan orang tua muridnya, orang tua Krisna, apakah bisa menyiapkan lingkungan di rumah untuk kami belajar berdua. Jadi saya juga melayani yang 32 anak ini, saya juga melayani Krisna yang satu orang ini. Begitu rencana saya sih tadi sebelumnya Bu. Ya, saya memberikan kepercayaan penuh kepada Bu Tini ya. Semoga nanti Bu Tini bisa bertanggung jawab untuk tindakannya Krisna ya Bu ya. Lalu semoga bisa terselesaikan masalah Krisna ini ya Bu ya. Saya mendorong kegiatan Bu Tini ya, dengan memberikan penguatan, dengan memanggil orang tua ya Bu ya, dengan memberikan motivasi lagi kepada Krisna bisa. Iya Bu, tadi sih rencana saya ke depannya
Mungkin Krisna gampang hilang konsentrasinya jika belajar di banyak orang, maksudnya bersama banyak orang. Jadi saya ingin mencoba bagaimana nih reaksi Krisna seandainya belajar kami hanya berdua gitu. Jadi modelnya hanya klasikal berdua. Nah, tapi sebelumnya juga saya kasih batasan waktu, Bu. Kita coba sampai 2 bulan ini saya sampaikan sama orang tuanya nanti. Rencananya saya sampaikan sebagai uji coba saya akan mencoba Krisna bisa tidak belajar dalam 2 bulan bersama saya. Seandainya nanti hasilnya kita lihat, seandainya ada perubahan ke arah yang baik, mungkin Krisna bisa kembali lagi ke kelas. Begitu Ibu. Iya, oke. Berarti memberikan kelas eksekutif khusus untuk Krisna ya, Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Asal tidak mengganggu waktu Ibu dan tidak mengganggu Ibu belajar ya untuk teman-teman yang lainnya. Saya dukung sepenuhnya. Iya. Demikian Bu Puji. Terima kasih nih Iya. saya sudah diberi kesempatan untuk sharing bersama Bu Puji. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan dapat membantu saya, memberi inspirasi positif pada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Terima Iya, kasih sekali lagi sama-sama Bu Puji. Ibu. Ya, terima kasih kembali, semangat. Terima kasih Bu Puji. Ya. Iya. Oke, siap Bu. Oke. Iya Bu. Selamat siang Bu Tini. Aduh, Iya, selamat akhirnya siang Bu Agus. Bu Tini sibuk ya. Iya, mampir nih bisa Bu Agus bisa sempat ketemu kita di kantor ya. Iya. Gimana kabarnya Iya, Bu? Bu ada waktu Kerjaan nggak Bu? lancar? Iya Bu? Aman. Ada waktu nggak Bu? Aman. Ada waktu nggak? Eh, Iya. Untuk Bu Agus sih Iya. ada, Insya Allah ada Bu. Iya Bu Tini, ini saya mau cerita Monggo. nih Bu tentang anak saya nih Bu. Iya silahkan. Nah, anak saya ini kan inklusi Bu. Jadi saya ini kan Oh iya, sekarang ngajar di SMK. Nah sebelumnya kan di SMP. iya, Nah ternyata anak ini betul. sekolah saya yang sekarang. Dulu kan SMP-nya saya Oh, ngajar. Ya, oh nah gitu. Jadi sekarang anak ini dulu di SMP sama Ibu ya Bu? ya di SMP anak Anak saya ini, yang pegang dia. oh, Nah kok sekarang sekarang ketemu ketemu lagi lagi di sama SMK. saya. Oh Ketemu begitu lagi, ya, baik bagus. ketemu lagi. Ada Nah apa Bu pada dengan saat dia Bu? datang itu ya saya cukup ini ya Bu ya, waktu awal pendaftaran saya sudah loh kaget kan sama anak ini. Kayaknya saya kenal nih anak kan. Oh ya berarti ketemu lagi kan. Nah hari pertama dia kaget ketemu saya kan, yang tadinya Nah gitu. nggak begitu kenal dia kan. Ingat nggak sama ibu gitu kan? Dia nggak bisa jawab karena inklusi kan Bu. Memang dia ada keterbatasan Iya. untuk bicara juga. Kalaupun berbicara kurang jelas. Akhirnya Oh, saya kenalkan, inget nggak ini Bu Ina loh gitu kan. Terus baru tuh dia ingat. Jadi kalau seiring waktu dia kalau ketemu saya cuma senyum aja Bu. Senyum. oh begitu. Perbedaannya sama Iya, jauh Bu, jauh bedanya. iya. Kebetulan waktu di SMP itu dia ikut kelas dengan sama-sama inklusi. Oh iya. Tapi mungkin dia karena masa pubernya lagi ada nih, dia Iya. senang deh sama anak inklusi juga di kelasnya, gitu kan. Jadi kalau ke sekolah kayaknya semangat, nah yang perempuan juga semangat nih, ini anak saya yang di sini ini laki-laki. Oh gitu. Kebetulan yang perempuan ini kita sebut namanya N ya Bu ya, N ini, N, oh iya. yang anak perempuan N ini tidak keterima di sini, tapi yang gitu. anak satunya ini yang laki-laki ini keterima di sini. Nah orang tua N ini pengen ke sini, cuma karena sudah tidak bisa karena sistem ya Bu, jadi dia tidak bisa masuk sini. Kita lihat si anak ini yang laki-laki ini ada perbedaan jauh dibandingkan pada saat saya di SMP. Oh gitu. Iya, iya. Jadi kalau pas ketemu, kalau saya sapa dia cuma senyum tanpa bicara. Gitu. Yang laki-laki ini Bu? Laki-laki ini namanya sebut aja F lah ya Bu ya. Iya. Nah si F ini kalau saya sapa cuma senyum,
gitu. Kalau dulu enggak, waktu SMP pasti manggil nama saya, lalu cerita apa yang dia lihat gitu Oh kan. gitu, iya. Ini ada perbedaan jelas sekali Bu. Tadi juga ketemu, saya tanya mau kemana, nggak dijawab. Justru temennya yang Oh, jawab. heeh. Oh, sekarang sudah Jadi sudah mau menjawab ya Bu ya? nggak mau jawab dia Bu sampai Oh, sekarang. malah tidak mau menjawab. Iya. Jadi kalau ditanya ya cuma aja dan gini aja nih, cuma gini-gini gitu kan, Oh nggak gitu. kepala gini kan. Cuma Iya, sambil ya garuk-garuk ya Bu ya? iya ada Iya. apa ini anak gitu. Heeh. Nanti anak kuliner Bu. Oh gitu. Terus apa yang Ibu Ina lihat menjadi masalah dia sekarang Bu? Ya itu dia lebih jadi banyak diem, nggak Oh mau gitu. ngomong. Dan saya bersyukurnya temennya mau Bu deketin dia. Artinya Oh ada begitu. temennya eh, Iya iya. mau nemenin Ini dia. sudah berlangsung sejak dia masih SMP juga seperti itu ya Bu? Apa masih Kalau SMP itu SMP malah temennya masih banyak. negur? Temennya Hmm. temennya tahu dia inklusif, tapi nggak dijauhin Bu. Justru Iya, didampingin sama temennya. Bahkan kalau iya. ketemu pun dianterin sampai ke lantai 1. Kan dia Iya. masih terapi saat ini. Kalau teman yang sekarang di Gitu. SMK bagaimana deh? Belum, Kalau belum teman dia dapat yang di sekolah SMK? temannya. Oh, belum Teman dapat dia SMA sekolah. kenapa Bu? Teman yang di Yang SMK bagaimana Bu? temannya di SMK Yang mau perempuan? nemenin Bu. Oh yang Oh perempuan mau nggak ya. keterima di sini, yang teman di Oh SMP tidak. sebelumnya nggak Iya, iya. keterima, hanya dia di sini yang Mm-mm. keterima. Iya. Khawatirnya nih dia nggak ada penyemangat Iya. nih karena si yang teman deket cewek itu di sana nggak Oh, seperti ini. Tapi oh saya belum begitu ya ngobrol Bu, sama dia. anak-anaknya. Hmm. Iya. Terus kalau menurut Bu Ina, apa yang kira-kira akan Bu Ina lakukan nih dengan ternyata wah nih anak ternyata berubah di Ah SMK ya. kok ya sedikit berubah. Kira-kira rencana Bu Ina mau seperti apa? Yes, ya saya karena ini kan masih masih banyak hal yang harus saya kerjakan Ibu. Rencananya Iya. memang saya akan manggil ini anak ngobrol aja sih, ngobrol nggak harus dipanggil ke ruangan saya. Pas dia Iya. lagi ada di kelasnya atau lagi ada di area koridor bersama temannya. Iya. Nanti saya coba mengajak ngobrol, saya bercanda aja sama dia gitu loh Bu. Rencananya Oh, begitu, gitu. mau menggali gitu kan. Iya, iya. Apa sih kesenangannya gimana di sini, happy nggak di Mm-mm. sekolah ini gitu. Hmm. Dan dia bukan tipe anak yang nggak pernah masuk Bu, rajin masuk justru. Oh, Waktu rajin di masuk ya? ya nggak pernah nggak masuk Oh, Bu. Dia nggak malah masuk masuk kalau terus ya? benar-benar sakit. Kalau sakit pun kadang-kadang dibela-belain masuk karena waktu yang di sekolah lama ada Iya. ceweknya. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi dia Ya tuh bisa bisa menambah semangat belajar dia ya Bu ya. iya, ya Iya. walaupun ya anak sesama inklusi kan mungkin kelihatannya lucu ya Bu ya. Mungkin ya dia punya rasa secara alami kan menyukai lawan jenis gitu Bu. Iya benar. Kalau di sini kan si N ini kan nggak ada di sini. Hmm. Terus kalau sampai saat ini Bu, beberapa kali Ibu bertemu dia di SMK itu apa Bu hambatan yang Ibu rasakan kok masih jadi hambatan nih untuk saya terus menggali informasi dari dia? Nah ini dia Bu, karena saya kan baru beberapa kali ketemu dia, cuma terlihat tampak sekali dia itu Jelas ya. lebih nggak ceria kayak waktu di SMP Bu. Oh begitu. Kalau Iya ketemu kan iya. biasanya kalau ketemu saya ngobrol lalu cerita nih, saya begini gini Heeh. gini, saya Oh habis di begitu. ini, saya begini. Kalau di sini kan enggak. Dia ngomong ketemu saya cuma Hmm. cuma senyum, kadang garuk-garuk kalau ditanya, Iya enggak dia ngomong, gitu gimana yang cuma biasa garuk-garuk diceritain aja dia ya. itu. Iya, karena Jadi dari seperti dia tidak bisa menceritakan ya Bu. eh, Iya. memang dari segi komunikasi berbicara dia ada kesulitan juga Bu, jadi Ada kurang kesulitan ya. jelas. Iya iya. Walaupun dia kurang jelas di yang sekolah sebelumnya, dia mau Iya. ngomong. Jadi saya kalau mendengar itu benar-benar dengar banget apa maksud pembicaraannya. Tapi Iya. yang Apa di sini suaranya tuh kecil atau gimana Bu? kenapa Bu? Apa suaranya dia kecil kayak orang Nah, malu-malu atau bukan, gimana Bu? Apa bukan. terbata-bata? Tidak jelas Ibu. Misalnya mau ngomong apa ya? Contohnya apa ya Bu? Yang ya seperti
ada keterbatasan berbicara, Ibu. Oh iya iya iya. Tidak jelas apa yang dia bicarakan. Iya. Kadang-kadang Tapi nggak kalau dari nyambung. ya itu berarti fisik ya Bu ya, bukan dari psikisnya ya. Kan ada orang yang gagap itu kalau gagap kan dari psikis ya, Oh, nggak dia mungkin nggak dia ingin sih, bercerita. dia nggak Oh gagap, Bu. tidak. Dia Iya hanya iya. tidak jelas apa yang dia mau sampaikan. Jadi kita ya kalau mau cari cepet sih, oh ya 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 gitu aja biasanya. Oh, gitu. Teman-temannya juga Kan Ibu begitu. sudah kalau anak tersebut sudah berhubungan dengan Ibu udah dari waktu SMP, Mm-mm. paling kan sekarang Ibu bisa lebih tahu ya, Iya, kira-kira bagaimana nih cara untuk mengatasinya, karena mengatasi jelas masalah ini. Heeh. Mungkin jelas banget Bu Ina sudah perbedaannya, punya Bu. strategi apa kira-kira yang udah Bu Ina terpikirkan gitu, terlintas. Oh, Ya, oh begini sekarang. pertama saya akan ngobrol sama dia, lalu saya mungkin akan hubungin orang tuanya. Saya akan hubungin orang tuanya yang jelas, Ibu. Karena kan Oh saya iya, ingin mengetahui sejauh mana perkembangan terapinya dia. Karena oh dia iya, ini kan terapi, Bu. oh Jadi begitu. seminggu sekali itu dia pasti ke rumah sakit Durensawit untuk Iya, terapi. Makanya mau lihat dulu nih, adakah catatan-catatan psikologis dari iya, psikolognya, sudah sejauh mana, lalu upaya apa yang bisa sekolah lakukan untuk membantu dia di sekolah, gitu Ibu. iya. Itu Yang terakhir terbaru gitu. Bu Ina ketemu orang tuanya kapan Bu? Masih SMP atau ketika apa? Terakhir ketemu ya kemarin waktu pendaftaran. Oh, malah baru aja ya, Pendaftaran, baru iya. belakangan ini. Ya, cuma kan Hanya saja belum waktu sempat menanyakan. belum, karena kan waktu pendaftaran kan ada juga pendaftar lain, saya tidak mungkin menanyakan itu ya Bu ya. Benar, 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 benar. Jadi Iya, Bu Ina. nanti memang pada saat dia sudah masuk ini, saya berencana untuk menghubungi orang tuanya, ketemu lagi, diskusi ini Iya, gimana nih si F ini saat ini, apa yang bisa sekolah bantu gitu Bu. iya. Eh, selain dari info-info yang mungkin nanti Bu Ina gali dari orang tuanya ataupun dari mungkin ada beberapa teman dekatnya atau dari dokter, ada nggak istilahnya pihak-pihak lain yang bisa membantu Ibu untuk mengembalikan kembali nih keceriaan anak Iya, ini nih? ini saya ada rencana untuk hubungi guru agama Islam Ibu. Oh begitu, bagus. Karena di sana dia juga dekat dengan guru agama Islam juga. Nah, pada Oh iya, saat sebelum dia masuk, guru agama Islam itu perempuan ya Ibu, guru perempuan ini oh guru iya, agamanya, titip guru ke agama. saya gitu. Bu Oh, Ina nitip ini ya dia kan di SMK 70. Oh iya 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 mm-mm. kan. Jadi mungkin nanti saya akan coba hubungin beliau, mungkin Iya, nanti beliau bisa bantu saya untuk bicara dengan iya, anak. Nah, nih anak juga terbuka juga ke guru agamanya. Kalau saya iya, kan ketemu dia pada saat di sekolah itu dia ngomong ngomong cara langsung ya Bu ya. Nah, iya. kalau dengan guru agama dia lewat WA. Jadi Oh, dengan guru agama dia kadang WA-nya tengah malam, dia WA pagi oh, hari. jadi lebih terbuka gitu ya sama guru Iya agama. dengan guru agama Islam ini. Cuma komunikasinya lewat tulisan, Tulisan. Kalau oh, saya gitu. kan secara verbal langsung nih dengar. Nggak langsung lisan ya. Iya. Iya. Tapi saya Eh, heran Bu, gimana Bu? dia kan agak ada kesulitan menulis ya Bu, membaca. Saya Oh nggak tahu begitu. nih yang menulis apakah mamanya atau bagaimana, saya kurang paham. Cuma menurut guru agamanya dia sering sering ngobrol lewat WA gitu ke guru Oh, jadi agama. chat gitu ya Bu ya. Iya, kalau dengan saya enggak. Kalau dengan saya tidak pernah lewat WA. Langsung di sekolah aja. Pasti langsung verbal ya, pas ketemu ya Bu ya. Iya. Nantilah saya akan Baik. coba telepon guru agamanya. Iya, mudah-mudahan deh apa yang diusahakan oleh Bu Ina mencari informasi sebanyak-banyaknya bisa membuahkan hasil yang positif ya Bu Ina ya. Iya, iya Ibu. Mudah-mudahan. Tapi saya jadi ingin tahu nih nanti akhirnya bagaimana nih perkembangannya. Mungkin nanti Bu Ina bisa sempatkan waktu kita bisa bincang-bincang lagi Bu Ina untuk Boleh, tindak boleh Ibu. lanjutnya bagaimana Boleh. perkembangan anak perempuan ini. Siapa tadi? Oh, ya nanti saya ingin tahu nih perkembangannya bagaimana anak yang tadi tertutup Iya. bisa kembali lagi ceria seperti waktu itu.
Itu Iya. bisa kita jadwalkan lagi nih Bu Ina. Kita ketemu Boleh, lagi. boleh. Terima Boleh. kasih ini Terima sudah kasih sharing banyak bro. sudah mau Ceritakan mendengar. masalah-masalah Bu Ina. Sangat menginspirasi sekali bisa Iya, untuk Bu. pengetahuan saya selanjutnya. Iya, Bu Tini. Terima kasih Iya, banyak Bu Tini. Mohon maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Terima kasih Bu Tidak, untuk Tini. Bu Ina mah kapan saja ya. Selamat sore Ya, Bu terima Tini. kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.